penanggalan dalam Islam itu baru muncul pada masa Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Makkah, ana uhibbuk. Saya cinta engkau gitu. Asma justru sebaliknya, mendamaikan, mengakur. Itulah pentingnya kedamaian yang dimulai dari rumah tangga. Negara, lembaga nggak akan bisa besar kalau bagian-bagian kecilnya aja ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Neneng Royatul Muawana, saya Siti Hamdia, yang akan menemani teman-teman semua pada podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas momen yang sangat istimewa, yaitu di dalam kalender Hijriah, yang dimana tahun baru Islam atau yang kita kenal sebagai 1 Muharram. Nah teman-teman semua, tanggal 1 Muharram itu bukan hanya pergantian tahun saja, akan tetapi momentum untuk kita memperbaiki diri dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya Kak Hamdia, yaitu dari Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin dan Adab dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Wasatiyah. Siapa beliau? Kita langsung kenalan aja sama beliau. Halo Bapak, selamat siang. Boleh kenalan sama pemirsa? Baik, terima kasih Teh Neng, terima kasih Teh Hamidah. Nama saya Aang Saiful Milah. Saya adalah dosen di Fakultas Usuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke, baik teman-teman semua. Beliau merupakan Wakil Dekan 3 di Fakultas Usuluddin dan Adab. Baik Bapak, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Cuma AC-nya kurang dingin. Aktivitasnya apa? Ngapain aja nih Pak? Kalau sekarang karena bulan Juni, di samping anak-anak kita sedang UAS dan sambil menjelang wisuda seperti biasa, bimbingan skripsi, ujian dan sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang lulus tepat waktu makin banyak dan makin berprestasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang 1 Muharram, yaitu tahun baru Hijriah. Nah kita mau tanya nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan tahun baru Hijriah? Tahun baru, saya tidak tahu istilah tahun baru Hijriah itu istilahnya dari mana. Hanya saja memang penanggalan dalam Islam itu baru muncul pada masa Umar bin Khattab. Jadi saat itu peristiwanya dilatar belakangi karena administrasi pemerintahan, bahwa ada gubernur yang lapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini kami nih dapat surat dari Amirul Mukminin tapi nggak tahu kapan, mana surat yang lebih dulu ditulis, mana yang belakangan gitu. Makanya coba dibuatlah penanggalan atau catatan bahwa surat ini ditulis kapan waktunya, sehingga mengingatkan kami mana surat yang masuk lebih dulu dan belakangan. Akhirnya Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, salah satunya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kalau seandainya kita buat penanggalan yang merujuk kepada bulan Qamariyah? Karena sebelumnya saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab ada pada masa itu, penanggalan sudah ada tapi yang merujuk kepada matahari Syamsiyah, yaitu dianut oleh masyarakat Romawi dan Persia gitu. Nah, umat Islam saat itu berpikir karena syariat-syariat kita banyak terikat dengan bulan Qamariyah. Misalnya penentuan awal Ramadan, misalnya menghitung zakat haul 1 tahun itu harus berdasarkan bulan Qamariyah, dan juga haji dan Idul Fitri dan lain sebagainya. Maka umat muslimin yang dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab menentukan, ya udah kita buat aja deh, kita buat yang merujuk kepada bulan, yaitu Qamariyah gitu. Nah, sehingga ditetapkanlah sekitar 17 Hijriah, Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, berarti sekitar 6 tahun setelah Rasulullah wafat baru ditentukan gitu.
Nah, baru ditentukan bahwa ada penanggalan di umat Islam yang berdasarkan bulan dan komariah. Oke, baik, berarti tadi tokoh Iya, yang tokoh. ininya dari Umar bin Khattab ya Bapak ya. Betul, Oke. betul, Oke. betul. Oke, dari peristiwanya juga sudah dijelaskan. Lalu Pak, apa sih Pak arti hijrah di dalam konteks sejarah Islam itu? Nah, ini menarik kalau seandainya tahun baru atau tahun baru Islam di bulan Muharram dengan hijrah, karena seakan terkait dan terikat gitu. Kenapa? Saat Umar bin Khattab ingin menetapkan awal bulan pertama dalam Islam, para sahabat berselisih pendapat. Ada yang mengatakan, udah kita hitung dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Udah kita hitung dari diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Dan lain sebagainya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengusulkan, udah kita hitung dari hijrahnya Rasulullah SAW. Ingat, hijrahnya Rasulullah SAW itu bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Tapi bulan pertama dalam hijriyah di umat Islam bulan apa? Bulan Muharram. Nah, sekarang kan kita tanya, kalau seandainya berdasarkan hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, seharusnya awal tahun hijriyah itu bulannya pertama adalah bulan Rabiul Awal. Iya. Tapi kenapa Muharram gitu? Enggak Rabiul Awal. Pertama, kata para ulama dalam sirah-sirah menyebutkan benar Rasulullah SAW hijrah di bulan Rabiul Awal, tapi izin hijrah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Sedangkan Rasulullah diizinkan hijrah itu bulan Rabiul Awal. Maka dihitungnya dari awal izinnya. Awal izinnya bulan Muharram. Karenanya para sahabat dan kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah itu dimulai dari Muharram. Dimulai dari Muharram ke Madinah itu. Jadi Rasulullah itu hijrah belakangan. Ini hebatnya pemimpin ya. Jadi kalau seandainya urusan keamanan, masyarakatnya dulu didahulukan, pemimpinnya belakangan gitu. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Untuk keamanan, karena dakwah saat itu sedang genting, maka para sahabat dianjurkan untuk hijrah berangkat dulu ke Madinah Al-Munawwarah, kemudian Rasulullah belakangan. Yang kedua kata para ulama, kenapa bulan Muharram itu dihitung sebagai bulan pertama dalam hijriah? Karena bulan Muharram itu setelah haji. Setelah Zulhijjah. Zulhijjah ini, haji ini, kata dalam hadis dan juga para ulama menyebutkan bahwa la jaza ilal jannah. Orang yang haji tidak ada pahala kecuali surga. Bahkan dalam riwayat, orang yang berhaji itu kondisinya adalah kayaumin waladathu ummuh. Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nggak punya dosa. Karenanya peralihan ini, dari awalnya dia banyak dosa kemudian diampuni di bulan haji, maka rasanya pas kalau seandainya awal bulan tahun hijriah itu dimulai dari Muharram. Ditambah Muharram juga adalah bulan suci atau bulan yang haram setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian yang terpisah adalah bulan Rajab. Karenanya kalau dimaknai hijrah, hijrah ini kan kata Ibnu Faris dalam kitab Maqayisul Lughah itu disebutkan apa? Tarkus syai' wa mufaraqatuhu. Jadi ada dua. Yang pertama adalah meninggalkan sesuatu dan berpisah dengannya. Jadi kenapa Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah pergi itu disebut hijrah? Karena Rasulullah meninggalkan kota Makkah dan berpisah di kota Makkah. Karenanya saat berpisah ini ingat, bukan keinginan Rasulullah karena ingin mau ke Madinah, enggak. Tapi keadaan yang mendukung itu. Karenanya ada riwayat yang bagus banget ketika Rasulullah SAW hijrah dan mampir di Gua Thur. Rasulullah pernah kan 3 hari di Gua Thur itu. Rasulullah pernah berdiri dan menghadap Mekah. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Mekah, ana uhibbuk. Saya cinta engkau gitu. Saya tuh pergi bukan karena saya mau, tapi karena saya dikeluarkan oleh penduduk kalian gitu. Karena diusir, karena saat itu kan ada genting sekali ingin ada rencana pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Kalau bukan karena itu, saya tidak mungkin untuk keluar dari kota Mekah. Gitu. Karenanya berpisah dengan Mekah adalah menjadi kesedihan tersendiri di hati Rasulullah SAW. Kan? Oke, sangat luar biasa, sekali ya arti hijrah di dalam sejarah Islam. Tadi kan sudah di-spill sedikit ya tentang peristiwa-peristiwa yang ada di tahun baru hijriah itu. Nah, dari peristiwa-peristiwa itu ada peristiwa apa lagi sih dari tanggal 1 Muharram itu, Pak? Ya,
bulan Muharram itu penetapan sebagai bulan pertama di Hijriah, para ulama hanya membicarakan itu. Kemudian setelah itu memang para ulama menguliti apa hikmahnya. Memang di bulan Muharram itu banyak kejadian-kejadian apa gitu. Termasuk di dalamnya ada puasa sunnah 10 Asyura karena memperingati bersyukurnya orang-orang Bani Israel yang terselamatkan dari Fir'aun dan lain sebagainya gitu. Dan ingat, di dalam syariat kita puasa di bulan-bulan suci itu sunnah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, termasuk bulan Muharram ini sunnah. Karenanya banyak ijtihad, saya ucapkan sekali lagi, ijtihad. Artinya apa? Tidak ada ketentuan langsung dari Rasulullah SAW untuk menghidupkan bulan Muharram dengan ibadah tertentu. Misalnya doa tertentu ketika tahun baru Islam, itu tidak ada Nabi mengajarkan seperti itu. Karena tahun baru Islam penanggalannya atau penetapannya baru pada masa Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah. Termasuk kita pernah dengar nggak kalau bulan Muharram itu hari lebaran siapa? Lebaran siapa? Islam. Anak ya? Anak yatim. Orang sering bilang lebaran anak yatim bulan Muharram. Itu kenapa? Karena dalam ajaran kita dianjurkan di bulan-bulan suci itu termasuk Muharram untuk berbuat baik. Nah, perhatikan. Kenapa kok bisa disebut dengan lebaran anak yatim meskipun ini tidak ditulis dalam nas Al-Qur'an dan hadis dan juga para ulama, para sahabat, ada peristiwa yang kemiripan antara hijrah dengan anak yatim. Coba kalau hijrah, gimana hijrah? Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu mensodakokan semua hartanya. Mereka hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Abdurrahman bin Auf yang paling kaya tidak membawa harta sedikit pun, pulang datang ke Madinah menggunakan tangan kosong. Tidak punya apa-apa, berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, miskin bahkan berpisah dengan keluarganya. Sekarang kita kembali ke anak yatim. Anak yatim gimana? Gak punya apa-apa, Iya, betul. ditinggal sama keluarganya. Semangat itulah yang mirip kemudian orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang penuh dengan baik, sosialnya tinggi, maka dijadikanlah momen Muharram ini sebagai lebaran anak yatim. Sebetulnya lebaran anak yatim itu bukan hanya Muharram, setiap hari. Kata baginda Nabi, ana wa kafilul yatim mai fil jannah hakadha. Aku bersama dengan orang yang menanggung anak yatim ini seperti ini nih, antara jeluk, telunjuk dan jari tengah. Apa? Dekat sekali. Gitu. Tapi untuk mensyiarkannya, mengingatkannya umat Nabi Muhammad, maka para guru-guru kita yang dahulu di Indonesia khususnya menjadikan Muharram karena memiliki semangat dengan hijrah yang sama disebutkan sebagai lebaran anak yatim. Demikian Hamidah dan Neng. Oke Kak, Pak. Tadi sudah dijelaskan juga tentang kebiasaan tradisinya, tadi sudah berpuasa dan yang lain. Apakah ada tradisi atau kebiasaan yang lain Pak dalam yang dilakukan umat Islam untuk menjambut tahun baru Islam ini? Kalau kebiasaan-kebiasaan di masyarakat banyak berbeda-beda. Bahkan kita mengenal di bulan Muharram suka ada perayaan-perayaan tersendiri di kampung-kampung lah. Ada pengajian, ada takbir, ada tablik dan sebagainya gitu. Tapi hal-hal yang seperti itu yang hebatnya adalah menyesuaikan dengan budaya masing-masing. Karena ya kalau seandainya Neng dan Hamidah itu kalau kunjung ke beberapa daerah tradisinya berbeda-beda. Tapi secara nas Al-Quran dan hadis tidak disebutkan. Bahkan kita ramai kan ya, kalau tahun baru ada doanya dan doa di bulan Muharram dan seterusnya. Nabi sebetulnya belum menemukan tradisi awal tahun baru itu gitu. Karena penanggalannya kan baru 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi apapun itu, selama itu kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat, mubah hukumnya. Gitu. Oke, baik Bapak, Masya Allah ya, pada tanggal 1 Muharram ini. Oke, baik Bapak, mau tahu untuk yang apa sih pembeda antara tahun baru Hijriah dengan Masehi? Bismillah. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau Masehi kan yang dianut oleh masyarakat Romawi dan Persia itu merujuk kepada putaran matahari gitu, Syamsiyah. Sedangkan bulan itu merujuk kepada bulan Qamariyah gitu. Karenanya di penanggalan Hijriyah itu Qamariyah itu lebih pendek harinya dalam satu tahun itu dibandingkan dengan Syamsiyah. Sekitar 11 hari lah. Coba kita tahun apa ini? Tahun 2025, sebelumnya tahun 2024, sebelumnya tahun 2023 itu puasa tuh makin maju. Iya, betul. Kurang lebih sekitar 11 hari. Karenanya
Qamariyah itu lebih 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 singkat, Syamsiyah itu lebih lebih panjang gitu. Itu perbedaannya. Nah, sekarang apa kepentingan kita sebagai umat Islam menghidupkan penanggalan Hijriyah? Sebetulnya yang pernah kita sampaikan tadi di awal bahwa penanggalan Hijriyah yang merujuk Qamariyah itu sebetulnya semangatnya awalnya administrasi. Makanya penting nih kalau kita buat surat nih, tanggalnya berapa, atau kita buat apa, buat sesuatu perjanjian tanggalnya berapa, supaya kita bisa melacak jejaknya gitu. Nah, itu awalnya semangat itu. Tapi kan ini berkaitan dengan syariat yang pernah saya sampaikan tadi, penetapan bulan Ramadan ya kan, yang melihat hilal bulan, Idul Fitri, melihat hilal, zakat, haul sesuai dengan Qamariyah dan seterusnya. Karenanya sekarang ini bagi kita sangat penting karena diatur sama pemerintah, bukan hanya masalah administrasi terkait dengan Hijriyah, tapi juga dengan terkait dengan Ubudiyah. Cuma untungnya kalau Masehi stabil. Contoh, kalau kita Juni, misalnya Juni sama Juli, umumnya kan musim panas tuh. Juni, Juli, Agustus musim panas tuh. Desember, Januari, Februari itu musim dingin kalau di beberapa negara yang lain. Nah, kalau kita di Qamariyah enggak. Karena enggak tetap, enggak stagnan dia. Kadang-kadang kita selama hidup kita pernah merasakan bulan Ramadan di musim panas. Nanti berapa tahun kemudian bulan Ramadan di musim dingin bergeser. Berapa tahun kemudian Ramadan di bulan semi dan enaklah cuacanya adem gitu. Itu karena terus Qamariyah itu bergeser, tidak tetap seperti Syamsiyah gitu. Karenanya di kita tanggal liburan, tanggal sekolah lebih ke Masehi gitu. Karena apa? Tetap di bulan ini gitu. Jadi dalam pengaturannya biar pasti gitu. Tidak jadi masalah. Semuanya bulan ataupun matahari semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Pak, ingin bertanya juga. Jadi bagaimana tahun baru Islam ini menjadi momentum untuk memperbaiki diri kita? Bagus saja karena tadi semangat tadi hijrah tadi. Hijrah kan kita pindah dari sesuatu yang kalau ada yang membahasakan kita hijrah itu kan meninggalkan sesuatu tarkusai, meninggalkan dari keburukan kepada kebaikan gitu, dari kegelapan kepada terang benderang. Perhatikan seperti ini. Kita lihat ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, jumlah umat Muslim ketika Rasulullah tinggal di Makkah berapa? Itu antara 200 sampai 250. 200 sampai 250, sedikit nggak? Sedikit banget. Terus ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, saat itu tahun kedua Hijriyah, perang Badar, berapa jumlahnya? 313. Meningkat nggak? Meningkat. Tahun berikutnya 3 Hijriyah, umat Islam jumlahnya berapa? Jumlahnya yang Muslim total, yang Muslim tulen itu 700. Sisanya 300 orang munafik tapi masih Muslim. 1000. Luar biasa. Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah. Artinya 8 tahun setelah Rasulullah tinggal di Madinah, jumlahnya berapa? 10.000 kaum muslimin. Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, tahun berikutnya berapa jumlahnya? 30.000. Rasulullah tinggal di Mekah itu 13 tahun setelah Rasul diangkat menjadi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Karena Rasul itu tinggal di Mekah itu sampai usia 53 tahun. Jadi kalau Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul usia 40, berarti Rasulullah dakwah itu berapa tahun di Mekah? 13 tahun Rasulullah hanya menghasilkan berapa muslimin? 200 sampai 250. Tapi perhatikan di Madinah, cuma 10 tahun. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Tapi di akhir Rasulullah wafat, lebih dari 30.000 muslimin. Bayangkan, semangatnya tadi kalau ditanya, gimana momentum kita hijrah? Bayangkan kalau seandainya kita mengikuti semangat hijrah kayak gitu, meninggalkan dari keburukan ke kebaikan. Misalnya, yang biasanya kita lebih banyak megang HP dibandingkan megang Al-Quran, insya Allah rezekinya bertambah. Ilmunya tambah bermanfaat. Yang belum kerja semakin banyak pekerjaan. Misalnya ketika kita tinggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, ibadahnya ditingkatkan, sunnahnya ditingkatkan, puasanya ditingkatkan, semua keberkahan akan muncul sebagaimana keberkahan terjadi pada umat Islam ketika hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau seandainya pengen dapat kemuliaan, tambah dong kebaikannya. Kan kita begini, duit banyak,
jodoh pengen kaya, pengen ganteng, ibadah kurang, jangan. Nggak linier. Harusnya kan apa? Makin kita pengen cita-cita tinggi, makin kerja keras kita. Nuntut ilmunya, ibadahnya, menjaga dirinya gitu. Ini mah enggak, kita mah megang HP paling banyak, paling getol, baca Quran seminggu sekali, malam Jumat yasinan. Itu pun bagi yang mau gitu. Hubungan lawan jenis tidak dijaga, tapi ya Allah, kenapa rezeki saya seret? Kenapa saya ngeluh tapi ibadahnya kurang. Ini lihat kalau hijrah itu, usahanya ya Allah ya Rabb. Kalau seandainya kita bercerita tentang perjalanan hijrah Nabi, Masya Allah. Jadi wajar kalau seandainya Nabi ketika hijrah mendapatkan limpahan umat muslimin lebih banyak meskipun waktunya lebih sedikit dibandingkan dengan di Mekah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, tapi umat Islam yang masuk menjadi umat Nabi Muhammad yang musliminnya itu melebihi dari 30.000, banyak sekali. Dari lelah membawa kenikmatan. Karena itu apa? Wa maladzatu ila ba'da ta'bi. Sesungguhnya kenikmatan itu datang setelah lelah. Oke, Masya Allah ya, sangat luar biasa ya. Ternyata di bulan Muharram ini. Kalau tadi dilihat dari sejarahnya, kemudian dari keistimewaan-keistimewaannya, apa amalan-amalan yang harus dikerjakan di bulan Muharram ini baiknya seperti apa, Bapak? Saya akan jawab setelah saya minum dulu sebenarnya. Boleh. Kalau Neng mahasiswa apa? Jurusan apa? Pendidikan Bahasa Arab. PBA. Iya. Kalau Hamidah? Ekis, ekonomi syariah. Allahu Akbar. Menguasai ekonomi berarti gitu ya. Ya Allah. Amin. Nah, ibadah di bulan Muharram, ibadah di bulan ini kan gini. Sebelum datangnya penetapan Umar bin Khattab tahun Hijriah, nama-nama bulan tuh udah ada. Sebelum Islam yang namanya Muharram, Rajab, Ramadan, udah ada tuh nama-nama itu gitu. Karenanya dalam Al-Quran, meskipun penanggalan Hijriah itu baru pada masa Umar bin Khattab, tapi pada saat Rasulullah itu kan Al-Quran turun ada bulan-bulan yang suci. Nah, bulan-bulan suci itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Dan dianjurkan di bulan suci itu apa? 1, puasa. Yang kedua apa? Jangan ribut, jangan perang, jangan. Nah, jadi kalau saya ditanya, ibadah apa yang paling bagus di bulan-bulan suci itu? 1, puasa. 2, menjalin tali silaturahim. Karenanya, menurut saya, daripada kalau ada peperangan ini antara India dan Pakistan, antara Iran dan Israel, antara Amerika nyerang Iran, udahlah bulan Muharram berhenti dulu aja. Setelah Muharram lanjut lagi. Lanjut lagi. Bulan sucinya dapat. Gitu. Ada satu peristiwa Hamidah dan Neng yang penting yang kita ingat di bulan Hijriah itu. Yang tadi saya sebutkan, peningkatan kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah berkembang pesat dari yang awalnya di Mekah itu 200 sampai 250, kemudian dalam 10 tahun bisa menjadi 30.000 lebih. Tahu kenapa bisa begitu? Kenapa tuh, Pak? Jawabannya adalah karena 1, Rasulullah ketika sampai di Madinah, Rasulullah melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Enggak ribut, enggak berantem. Jadi sampai kapanpun suatu negeri, sampai kapanpun suatu lembaga, jika di dalamnya ada keributan, tidak akan maju. Hindari keributan. Yang kedua, Rasulullah ketika sampai di Madinah mendirikan pasar sendiri. Khusus untuk muslimin yang tidak ada ribanya. Ekonomi kuat. Meskipun enggak ribut, tapi kalau miskin, anggarannya enggak ada, susah berkembangnya. Ya, betul sekali. Gitu. Yang ketiga adalah Rasulullah membangun masjid. Jadi ketika Rasulullah SAW itu Neng Hamidah sampai di Madinah Al-Munawwarah, beliau enggak langsung menetap di kota Madinah. Beliau mampir di pinggiran kota yang namanya Quba. Beliau mendirikan Masjid Quba. Itu bukan rumah Rasulullah. Rasulullah tinggal di situ 4 hari. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah berpesan ke kita, bangun peradaban dari masjid. Dari masjid. Rasulullah dakwah dari masjid.
bukan dari rumah, bukan dari perkantoran, bukan dari kafe, bukan dari mana, dari masjid. Makanya nih saya himbau masjid-masjid yang punya saldo amal jariah, keluarin dong. Masa setiap Jumat saldo 40 juta, 50 juta, 60 juta, saudara-saudara kita yang di lainnya masih banyak yang miskin, keluarin dong dakwah dari masjid. Kan enak kedenger, masjid minus sekian, enak dengernya. Masyarakat muslim, saudaraku, ini mah setiap Jumat saldonya tinggi terus. Sementara tetangga-tetangganya banyak yang belum makan, banyak belum bayaran sekolah. Bener nggak? Ayo, yang pengurus-pengurus masjid, jangan bangga punya saldo 100 juta, 200 juta. Akhirnya apa? Kalau kita punya bangga saldo 100 juta, 200 juta, 300 juta, kegiatannya apa? Rombak kamar mandi, ganti karpet, apalagi. Sementara orang-orang yang pokok apa, makan untuk orang-orang fakir miskin jauh lebih penting. Ini juga masukan buat kita semuanya. Demikian, Neng. Oke, luar biasa. Iya, sangat luar biasa, Pak. Lalu Pak tadi menyinggung terkait perayaan di Madinah. Nah, Hamdiah pengen bertanya, lalu bagaimana perayaan Tahun Baru Islam ini berbeda di berbagai negara dengan mayoritas Muslim? Betul, nih, Hamidah. Iya. Yang perlu kita ketahui bersama, Tahun Baru Islam itu bukan hari raya umat Islam. Hari raya umat Islam itu hanya dua. Yang pertama adalah Idul Fitri dan yang kedua adalah Idul Adha. Betul. Dan hari raya umat Islam itu selalu diawali atau diikuti dengan rukun Islam. Idul Fitri diawali dengan puasa Ramadan. Idul Adha diawali dengan haji. Nah, Tahun Baru Islam itu enggak ada tuntutan dan enggak ada tuntunan untuk dimeriahkan. Seperti halnya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jangan sampai kita memeriahkan dengan glamor Tahun Baru Islam. Tapi justru kita hidupkan, kita siarkan dengan nilai-nilai kebaikan. Puasa, sodako, apalagi menghentikan pertikaian dan seterusnya. Dan ini adalah semangat dari hijrah. Begitu. Oke, berarti tadi tidak ada tradisi yang khusus ya untuk Muharram ini. Kalau misalnya untuk doa yang dianjurkan untuk dibaca di bulan Muharram, ada nggak Pak? Nah, saya jawab itu, tadi saya minum air putih, sekarang minum air teh. Saya jawab. Boleh. Kalau doa untuk bulan Muharram, tahun baru maksudnya, tentu saja tidak ada dari Al-Quran dan hadis. Karena sekali lagi, tahun baru Hijriyah itu atau penanggalan Hijriyah itu pada masa Umar bin Khattab. Tapi doa kan bebas-bebas saja dibuat untuk supaya memohon keselamatan karena kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari apapun gitu. Memang para ulama membuat doa-doa di awal tahun. Tapi sekali lagi itu bukan berdasarkan hadis, itu bukan berdasarkan Quran, lafadznya maksud saya gitu. Tapi semangatnya benar berdasarkan hadis. Jadi tidak apa-apa dibaca. Ini sedang saya nggak paham dan nggak hafal kalau berbahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Misalnya begini, ya Allah, saya tahun baru ini dengan semangat hijrah ini di bulan Muharram ini, jadikan saya orang baik. Mulailah perkuatlah iman saya supaya saya tidak lagi banyak megang HP, tapi supaya saya lebih banyak megang Al-Quran. Supaya saya tidak banyak berhubungan dengan lawan jenis, tapi saya banyak berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kumpulkan kami dalam kebaikan dan sebagainya. Bebas-bebas saja. Artinya gini, tahun baru Islam itu bukan syariah. Perayaannya bukan syariah. Yang syariat itu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau mau hidupkan dengan amal-amal kebaikan. Demikian, Neng. Oke, sangat luar biasa ya. Alhamdulillah tadi sudah banyak kita berbincang mengenai bulan Muharram, tahun baru Hijriyah, dan tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya tidak ada doa khusus ya, tapi kita bebas berdoa gitu. Dan tingkatkan berdoa, muhasabah diri kepada Allah SWT. Untuk sebelum kita tutup ada pesan nggak Bapak nih? Ada nih, ada kisah. Jadi ketika hijrah, Rasulullah SAW itu kan datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, izin udah datang dari Allah saya untuk hijrah. Apa kata Abu Bakar? As-suhbah ya Rasulullah. Saya nemenin wahai Rasul. Iya, kamu yang nemenin. Ya Allah, bangga sekali Abu Bakar diberikan kesempatan untuk menemani Rasulullah SAW hijrah. Apa yang paling menarik? Yang paling menariknya ada kisah
bahwa kan Rasulullah kan ketika hijrah itu Madinah ke arah sana, tapi Rasulullah malah ke arah sini nih, ke arah kiri, yaitu ke Gua Thur. Beliau tinggal 3 hari ke Gua Thur, nginap selama 3 hari untuk mengecoh kaum kafir yang mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah berangkat ke Madinah. Orang kafir kan mencarinya ke sana, padahal Rasulullah ada di Gua Thur. Itu kecerdikannya Rasulullah SAW. Apa yang menariknya? Dari mana Rasulullah dapat makanan selama 3 hari di Gua Thur? Dari mana? Ya, jawabannya adalah dari Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar itu saudaranya Bunda Aisyah radhiyallahu an, putri Abu Bakar. Yang menariknya adalah nih ceritanya. Ada hikmah. Kan Abu Bakar kan mensedekahkan semua hartanya. Ya. Nah, Asma kan ditinggal di Mekah. Iya. Abu Bakar ayahnya kan bersama Rasulullah. Nah, Asma ini tinggal sama kakeknya, Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar. Abu Quhafah, mohon maaf, Akma, beliau itu tidak bisa melihat saat itu, tidak bisa melihat. Kalau dalam bahasa populer kita adalah buta. Nah, Abu Quhafah ini bilang, wahai Asma, keterlaluan banget ayah kamu mah. Emang kenapa? Dia hijrah, saat itu Abu Quhafah belum muslim. Dia hijrah sama Rasulullah tapi nggak meninggalkan apa-apa buat kamu. Keterlaluan ayah kamu mah. Dia pergi tapi membuat anaknya menderita. Asma maksudnya. Maklumlah kakek, yang namanya kakek kan sayang sama cucunya. Nah, kakeknya ini Abu Quhafah tuh lagi ngungkapin kekesalan ke anaknya Abu Bakar gitu. Kenapa sih cucu gua nggak diurusin, begitu kalau bahasa kita. Apa yang dilakukan oleh Asma? Asma itu ngambil kerikil-kerikil, kemudian kerikil-kerikil itu dibungkus pakai karung, kemudian ditariklah tangan kakeknya Abu Quhafah dan bilang ke kakeknya, nih kayak makanan yang ditinggalkan oleh ayah. Makanan yang ditinggalkan oleh ayah. Bahkan ada uang di sini, dipegang karungnya itu. Bener ada benda-benda keras. Mungkin disangkanya gandum dan sebagainya. Bohong nggak? Bohong. Tapi apa? Perhatikan kecerdasan Asma. Supaya dakwah Islam ini tetap berjalan, supaya kakeknya nggak marahin bapaknya, dibuatlah bohong seperti itu. Karena Abu Quhafah buta, nggak bisa ngelihat, cuma megang doang. Itulah dalam Islam sering ada ungkapan boleh berbohong jika dimaksudkan untuk mendamaikan. Ini akhlak Asma yang luar biasa dari peristiwa hijrah ini. Apa luar biasanya? Zaman sekarang musim banget orang ngaduin antara kakek sama bapaknya. Kek, bapak saya mah begini-begini, kek. Pak, kakek saya begini-begini. Ngaduin. Asma justru sebaliknya, mendamaikan, mengakur. Itulah pentingnya kedamaian yang dimulai dari rumah tangga. Negara, lembaga nggak akan bisa besar kalau bagian-bagian kecilnya aja ribut. Apalagi kalau seandainya di negara banyak keributan. Karena kalau masyarakat kita pengen maju di Indonesia ini, hentikan ribut, hentikan tawuran, banyakin amal kebaikan. Ribut sampai kapanpun, apalagi mempermasalahkan hal-hal yang furu'iyah, hal yang cabang. Dah, yang paling penting adalah perhatikan anak-anak fakir miskin, perhatikan anak-anak yatim, perhatikan orang-orang yang beruntung secara ekonomi, perhatikan orang-orang yang sulit memasukkan anaknya pengen ke sekolah karena aturan dan sebagainya, bantu, permudah. Itu jauh lebih penting dibandingkan dengan terus ribut hanya gara-gara beda organisasi, beda-beda pilihan, dan beda-beda hobi. Demikian Neng Hamidah sama Neng Ro'iyatul Mu'awanah. Ro'iyatul Mu'awanah, Masya Allah. Oke, terima kasih Bapak Dr. Haji Aang Saiful Mila MA yang sudah menemani kita ya teman-teman. Sangat luar biasa tadi menceritakan peristiwa-peristiwa penting pada tahun baru Islam dan juga hikmah-hikmah yang ada di dalam tahun baru hijriah itu. Oke, teman-teman, terima kasih. Untuk episode kali ini kita cukupkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Neneng Ro'iyatul Mu'awanah. Saya Siti Hamdia. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.